Pernikahan yang bukan perahu lapuk. Refleksi pagi 478. Dalam sukacita, teman-teman mempelai wanita menyampaikan godaannya di Kidung Agung 6 ayat 1. Kemana perginya kekasihmu, hai jelita di antara wanita? Ke jurusan manakah kekasihmu pergi supaya kami mencarinya besertamu? Saudara-saudara, menyambut godaan mereka, sang mempelai wanita menjawab di Kidung Agung 6 ayat 2 dan 3. Kekasihku telah turun ke kebunnya, ke bedeng rempah-rempah untuk mengembalakan domba dalam kebun dan memetik bunga bakung. Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Saudara-saudara, di dalam cinta kasih dan sukacita, sang mempelai wanita menyambut sang mempelai pria dan mereka berkomitmen saling memiliki. Saudara-saudara, di dalam pernikahan Kristen, suami istri berkomitmen di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk saling memiliki satu dengan lainnya. Komitmen untuk saling memiliki dalam Kristus inilah yang harusnya memampukan mereka untuk terus berupaya mengatasi segala persoalan kehidupan seberat apapun. Bila pernikahan adalah seperti perahu, pernikahan tanpa komitmen adalah seperti perahu dari kayu lapuk yang pasti akan hancur oleh perceraian bila diterpa badai gelombang kehidupan. Bila melihat banyaknya perceraian di masa kini, bukankah seharusnya pasutri Kristen menjadi teladan dalam pernikahan yang berkomitmen? Atau apakah kita telah menjadi serupa dengan gaya dunia di sekitar kita? Semoga tidak. Merawat cinta sepanjang hayat. Refleksi pagi 479. Mempelai pria memuji mempelai wanita di Kidung Agung 6 ayat 4-6 pada waktu mereka berjumpa. Cantik engkau manisku, seperti kota Tirsa, juwita seperti Yerusalem. Palingkanlah matamu daripadaku, sebab aku menjadi bingung karenanya. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba yang keluar dari tempat pembasuhan. Saudara-saudara, karena cinta di mata sang mempelai pria, kecantikan kekasihnya telah begitu menawan hatinya. Cinta terhadap pasangan adalah anugerah Tuhan yang harus terus dirawat dan ditumbuhkan sepanjang hayat, sehingga pernikahan bisa terus dinikmati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara, pernikahan Kristen yang dirawat sepanjang hayat bukanlah hal yang mudah karena begitu banyaknya tantangan yang harus dihadapi. Kecantikan dan ketampanan pasti akan berlalu, baik karena tua ataupun kecelakaan. Kesehatan bisa berlalu karena usia ataupun penyakit. Kemampuan mental intelektual bisa menurun karena pikun ataupun sakit menaun. Banyak hal bisa berubah drastis dalam pernikahan. Yang menjadi pertanyaan besar adalah, mampukah pasutri untuk tetap bisa merawat cinta kasih dan makin menikmati pernikahan dalam anugerah Tuhan? Marilah kita rawat dan pupuk terus cinta kasih suami istri di dalam takut akan Tuhan. Melaluinya lah kita membawa terang kesaksian kita kemana-mana.
memberi perhatian yang mendalam. Refleksi pagi 480. Bagaimana mempelai wanita di mata sang mempelai pria? Kidung Agung 6 ayat 8 dan 9 menjelaskannya. Permaisuri ada 60, selir 80, dan dara-dara tak terbilang banyaknya. Tetapi dialah satu-satunya merpatiku, idam-idamanku, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan bagi yang melahirkannya. Putri-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia. Permaisuri-permaisuri dan selir-selir memujinya. Saudara-saudara, gambaran Raja Salomo tentang mempelai wanitanya melukiskan betapa sang wanita begitu berharga di matanya lebih dari yang lainnya. Oleh karenanya, sang mempelai pria mau untuk memberi perhatian yang mendalam terhadap istrinya yang memang dikasihinya. Saudara-saudara, perhatian yang mendalam terhadap pasangan adalah ciri relasi suami istri dalam sebuah pernikahan. Tetapi pada zaman sekarang ini, banyak hal lain yang berkompetisi untuk merebut perhatian dari pasangan, misalnya media sosial, game, YouTube, atau kesibukan kerja. Di tengah gempuran ini, apakah pasutri masih bisa punya waktu cukup untuk saling memberi perhatian yang mendalam? Hal yang sama terjadi dalam hubungan orang percaya dengan Kristus. Kristus pasti selalu memberi perhatian yang mendalam kepada umatnya. Apakah kita selalu memberi perhatian yang mendalam untuk Dia yang telah menyelamatkan kita? Bila kita berfokus pada Kristus, pasti hidup kita akan membawa dampak yang baik. Maukah kita? Menjadi pembawa terang fajar. Refleksi pagi 481. Para wanita di istana Salomo yang melihat kedatangan sang mempelai wanita mengungkapkan pujian mereka di Kidung Agung 6 ayat 10. Siapakah dia yang muncul laksana fajar merekah, indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya? Saudara-saudara, kehadiran mempelai wanita dilukiskan sebagai pembawa terang fajar yang indah, cemerlang, dan dahsyat mengagumkan, sehingga ia benar-benar berbeda dengan sekitarnya. Inilah yang seharusnya menjadi gambaran dari gereja Tuhan, sang mempelai wanita dari Kristus. Gereja Tuhan haruslah hadir seperti terang fajar cemerlang yang secara dahsyat mengusir kegelapan dosa. Inilah gereja Tuhan yang siap menanti kedatangan Kristus Tuhannya. Saudara-saudara, apakah kehadiran gereja Tuhan di Indonesia ini telah menjadi pembawa terang fajar cemerlang bagi kegelapan di sekitarnya? Apa jawab kita terhadap pertanyaan tersebut? Memang tidak mudah. Kalau di dalam gereja Tuhan masih banyak konflik, rebutan pengaruh, skandal, cinta uang, sikap arogansi, dengki, fitnah, bahkan korupsi dan manipulasi, maka gereja Tuhan pasti tidak terang cemerlang di mata masyarakat, apalagi di mata Tuhan. Ini tantangan besar bagi segenap umat Tuhan di Indonesia. Marilah kita berbenah diri dan menjauhkan tindakan kegelapan. Marilah kita bertobat dan lebih giat untuk setia membina diri, supaya dari kehidupan kita sebagai umat Tuhan, terang cemerlang kesaksian kita
makin merekah seperti fajar. Menanti sambil menikmati. Refleksi pagi 482. Merespons pujian yang disampaikan mempelai pria, mempelai wanita melukiskan kerinduannya yang mendalam karena cinta kasih kepada suaminya, seperti yang terungkap di Kidung Agung 6 ayat 11 dan 12. Ke kebun kenari aku turun melihat kuntum-kuntum di lembah, melihat apakah pohon anggur berkuncup dan pohon-pohon delima berbunga. Tak sadar diri aku, kerinduanku menempatkan aku di atas kereta orang bangsawan. Saudara-saudara, dalam penantian yang mendebarkan hatinya, sang istri menikmati kehidupan yang ceria dan penuh pengharapan. Pengharapan itu tidak sia-sia sewaktu sang suami menjemputnya dan membawa serta bersamanya. Bukankah ini gambaran umat yang menantikan kedatangan Kristus? Kristus memang pasti datang kembali. Saudara-saudara, sikap penantian dalam kerinduan akan kedatangan Kristus seharusnya sikap yang ada pada umat Tuhan. Walaupun memang tidak ada seorang pun yang tahu kapan Kristus akan datang kembali, tidak berarti umat Tuhan boleh hidup seenaknya serta semau gue. Seperti halnya mempelai wanita dari Raja Salomo, gereja Tuhan menantikan kedatangan Kristus Sang Raja sambil menikmati kehidupan selama di dunia ini dalam anugerah Tuhan. Memang tantangan dan godaan dunia besar, tetapi cinta kasih umat kepada Kristus Juru Selamatnya pasti akan memampukannya untuk menikmati hidup. Oleh sebab itu, wahai umat Tuhan, marilah kita belajar menikmati kehidupan ini di dalam Kristus selagi ada kesempatan. Ayolah. Bukan arogansi, tetapi rendah hati. Refleksi pagi 483. Sang mempelai wanita yang berasal dari daerah Sulam di sebelah tenggara kota Nazaret hendak berpisah dengan para wanita di istana Salomo, tetapi ia dipanggil untuk kembali di Kidung 6 ayat 13a. Kembalilah, kembalilah, ya gadis Sulam, kembalilah, kembalilah, supaya kami dapat melihat engkau. Saudara-saudara, gadis Sulam itu merasa heran karena dia mendapat perhatian banyak orang, dan ia menjawabnya di Kidung Agung 6 ayat 13b. Mengapa kamu senang melihat gadis Sulam itu seperti melihat tari-tarian perang? Saudara-saudara, di dalam kerendahan hatinya, sang gadis Sulam merasa enggan menjadi pusat perhatian. Ini sebuah gambaran bagaimana mempelai Kristus, yaitu umat Tuhan, harus pula hidup dalam kerendahan hati. Saudara-saudara, kerendahan hati adalah salah satu nilai Kristiani yang sangat penting, tidak hanya untuk umat Tuhan, tetapi juga untuk masyarakat banyak. Di tengah gaya dunia yang penuh gengsi dan mengejar materi, sikap rendah hati akan menjadi seperti mercusuar keteladanan yang menarik banyak orang. Kristus, Sang Anak Allah, mau menjelma menjadi manusia, bahkan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan mati bagi kita. Demikian juga seharusnya umat Tuhan. Sayangnya, umat Tuhan seringkali terhanyut dengan standar dunia yang lebih mementingkan gengsi
dan gaya hidup tinggi, dan bukannya gaya hidup yang rendah hati dan mau berbagi. Mari kita belajar rendah hati dan menjauhi sikap arogansi. Bersediakah kita?